Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin, NPM 1408101800013. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang jaringan pada sistem mobile computing. Yang pertama itu ada jaringan ad hoc, jaringan nomadik, dan jaringan ubiquitous. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jaringan ad hoc. Kata ad hoc sendiri itu mempunyai arti bertujuan untuk. Jadi biasanya digunakan untuk menggambarkan solusi yang dikembangkan untuk tujuan tertentu. Dalam jaringan komputer, ad hoc sendiri itu mengacu pada jaringan yang dibuat satu tujuan tanpa router. Contohnya itu berbagi file ke laptop teman dapat menggunakan jaringan ad hoc wireless. Kenapa disebut ad hoc? Karena tidak bergantung pada infrastruktur yang sudah ada seperti router dalam jaringan kabel atau access point dalam nirkabel. Node di dalam jaringan ad hoc ini mempunyai sifat yang dinamis dan bertugas untuk melakukan routing data ke node lainnya. Jaringan ad hoc ini cocok diimplementasikan saat jaringan pusat tidak dapat digunakan atau di dalam situasi darurat, contohnya seperti bencana alam atau konflik militer. Berikut ada beberapa karakteristik dari jaringan ad hoc. Yang pertama itu router free. Jadi jaringan ad hoc ini tidak menggunakan router dan memungkinkan kita untuk berbagi file tanpa router. Kemudian ada multiple wireless link. Jadi setiap node itu mempunyai mobilitas yang sangat tinggi sehingga beberapa interface dapat terhubung dengan beberapa node lainnya. Kemudian ada dynamic topology. Jadi topologi pada jaringan ad hoc ini berubah secara acak karena node di dalam jaringan ad hoc sendiri itu mempunyai sifat mobile. Kemudian ada limited resource. Jaringan ini merupakan jaringan wireless sehingga terbatas pada kapasitas memori dan dayanya. Kemudian high speed, jaringan ad hoc ini sangat cepat karena kita tidak perlu hardware dan software tambahan lagi. Kemudian ada beberapa jenis jaringan ad hoc. Yang pertama itu ada mobile ad hoc network atau MANET. Mempunyai sifat mobile dan dapat bergerak ke segala arah dan sangat independen. Contohnya itu jaringan ad hoc pada perangkat mobile. Kemudian ada wireless ad hoc network atau WANET. Jadi ini merupakan jaringan ad hoc yang terdapat pada jaringan wireless di komputer atau laptop. Di dalam jaringan ini ada kata node yang dapat diartikan sebagai komputer untuk menerima atau mengirim data. Jadi seperti sistem client server. Contohnya itu jaringan ad hoc antar laptop. Kemudian ada vehicular ad hoc network atau VANET. Jaringan ad hoc ini digunakan oleh kendaraan untuk berkomunikasi dalam suatu lingkup jaringan tertentu. Ada InfANET, itu merupakan kendaraan jaringan cerdas ad hoc yang membantu kendaraan untuk menghindari tabrakan atau kecelakaan. Jaringan ini biasa diterapkan pada kendaraan seperti truk, bus, atau mobil biasa. Ini ada contoh gambaran dari jaringan vehicular ad hoc network atau VANET. Bisa dilihat di gambar di samping bahwa ada yang merah ini disebut inter-vehicle communication, yang biru itu vehicle to roadside communication, dan yang hijau itu inter-roadside communication. Jadi ada peruntukannya masing-masing pada lingkup tertentu. Kemudian ada smartphone ad hoc network atau SPANS. Jaringan ini memanfaatkan hardware yang ada di smartphone seperti Bluetooth dan Wi-Fi untuk digunakan membentuk jaringan peer-to-peer. Jaringan ini itu tidak bergantung pada operator seluler, titik akses nirkabel, dan infrastruktur jaringan tradisional. Jaringan ini dibuat menggunakan smartphone dan Bluetooth atau Wi-Fi. Kemudian ada Internet Based Mobile Ad Hoc Network atau IMANET. Jaringan ad hoc ini menghubungkan node bergerak dan tetap suatu node melalui Internet Gateway. Contohnya itu dari beberapa submanet dapat dihubungkan dengan VPN untuk membuat sebuah manet berdasarkan geografisnya. Contohnya itu ad hoc untuk jaringan infrastruktur wilayah, perkotaan, dan global.
Di gambar itu ada yang warna merah merupakan gateway node, kemudian yang hijau itu merupakan mobile node. Kemudian ada tactical manage, merupakan jaringan ad hoc yang digunakan untuk unit militer, biasanya itu dengan penekanan pada keamanan dan jangkauannya. Jaringan ini tuh digunakan untuk mengetahui lokasi tiap tentara dalam suatu pelatihan. Kemudian ada Self-Power Ad Hoc Network atau SPAN. SPAN ini menggabungkan teknologi dari mikroelektronika, pemrosesan sinyal terdistribusi, penggunaan daya rendah, dan topologi mesh nirkabel. Jaringan Self-Power Ad Hoc Network ini memungkinkan kita untuk menyebarkan informasi secara cepat dengan biaya rendah. Karena jaringan ini didukung dengan teknologi manajemen energi, mikrosensor tanam, dan pemrosesan yang dioptimalkan. Jaringan ini dibuat pada latihan perang dengan tenaga daya mandiri atau self-power. Kemudian ada jaringan nomadik. Definisi dari jaringan nomadik merupakan jaringan nirkabel, namun masih dapat digunakan walaupun user itu sudah berpindah tempat. Berhubungan dengan perangkat portable yang memungkinkan user dapat mengakses data di mana saja. Di sini ada beberapa contoh dari jaringan nomadik, ada wireless LAN, wireless access point, hotspot, wifi, dan voice portal. Berikut ada beberapa karakteristik dari jaringan nomadik. Yang pertama itu mobile, yang memungkinkan user itu dapat berpindah-pindah tempat. Kemudian ada nirkabel, jadi jaringan ini bisa terhubung tanpa kabel. Berikut ada beberapa jenis dari jaringan nomadik. Yang pertama ada wireless LAN. Wireless LAN ini mempunyai sifat yang fleksibel dan menggunakan frekuensi radio untuk mengirim dan menerima data lewat udara dengan meminimalisir sambungan kabelnya. Kemudian dari wireless LAN ini ada juga BSS atau Basic Service Set yang merupakan struktur dari wireless LAN. Jadi di dalam BSS ini terdapat access point yang dapat menyebarkan SSID atau Service Set Identifier agar perangkat-perangkat lain itu dapat terhubung ke dalam jaringan. Di dalam jaringan nomadik ini, di wireless LAN ini biasanya digunakan pada infrastruktur suatu ruangan di kantor. Ini ada contoh penggambaran dari jaringan wireless LAN, di mana ada yang disebut BSS, yang terdiri dari access point dan node. Kemudian ada yang wired network dan wired LAN. Kemudian ada wireless access point atau WAP, menggunakan antena yang dapat menghubungkan perangkat mobile seperti laptop dan gadget. Pada jaringan WAP ini menggunakan suatu perangkat yang disebut access point. Jadi wireless WAP biasanya itu digunakan untuk wireless WAP suatu rumah yang menggunakan paket operator jaringan. Kemudian ada jaringan hotspot. Hotspot sendiri itu merupakan suatu lingkungan geografis kecil yang disebut sebagai area bersinyal, di mana di dalam suatu titik akses tanpa kabel itu bisa menyediakan layanan kepada sejumlah pemakai atau klien. Hotspot sendiri itu memancarkan suatu koneksi jaringan kepada penerima dengan frekuensi tertentu yang dipancarkan oleh Wi-Fi. Hotspot ini digunakan untuk pembuatan, biasanya itu untuk pembuatan hotspot pada smartphone untuk internet sharing. Biasanya digunakan untuk internet sharing dari HP ke laptop. Kemudian ada jaringan Wi-Fi. Wi-Fi sendiri itu merupakan teknologi yang sangat terkenal dengan memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel atau melalui gelombang radio. Wi-Fi sendiri itu memiliki nama standar transmisi data 802.11b. Implementasinya itu jaringan Wi-Fi pada smartphone untuk mencari jaringan hotspot. Kemudian ada jaringan voice portal. Voice portal itu merupakan website dengan audio interface. Diakses menggunakan panggilan telepon. Voice portal ini biasa digunakan pada acara TV, bisnis, dan bursa saham.
Implementasinya itu penggunaan voice portal yang menggunakan layanan website. Ini ada contoh gambaran dari voice portal itu sendiri, di mana pada jaringan telepon dan jaringan internet itu akan saling terhubung. Di sini ada PSTN yang menghubungkan pada jaringan telepon, kemudian ada voice server. Di dalam voice server ini terdapat voice XML browser, TTS engine, ASR engine, telepon company-nya sendiri. Kemudian akan ditaruh di web server, kemudian ada HTML dokumen yang merupakan interface dari website itu sendiri. Kemudian ada jaringan ubiquitous. Definisi jaringan ubiquitous. Kata ubiquitous itu berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti dimanapun. Jaringan ini juga disebut sebagai komputasi pervasif. Jaringan ubiquitous atau sering disebut sebagai Obicom merupakan jaringan yang apabila dilihat dari segi akses konektivitas jaringan dan komputasi itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Proses komputasi dalam jaringan ini juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jaringan ini itu dicetuskan oleh Mark Weiser pada tahun 1998 di Lab Komputer Xerox (PHRC). Berdasarkan pengamatannya bahwa seseorang itu hanya bisa mengerjakan tugasnya dan harus berkonsentrasi di desktop saja dan tidak dapat berpindah-pindah tempat. Maka dari itu, Mark Weiser mencetuskan gagasan ubiquitous computing, yang menurut dia itu merupakan metode peningkatan daya guna komputer dan membuat banyak komputer tersedia pada lingkungan fisik, namun membuatnya tidak tampak oleh pengguna. Jaringan ubiquitous ini sering digunakan pada smart home, smartwatch, smart bulb, self-driving car, dan lain-lain. Karakteristik dari jaringan ubiquitous sendiri itu ubiquity, artinya itu akses ke komputer itu dapat dilakukan di mana saja. Kemudian ada transparansi. Jadi jaringan ini tidak terlihat dan terintegrasi dalam suatu lingkungan fisik. Berikut adalah beberapa jenis dari jaringan ubiquitous. Yang pertama itu jaringan terdistribusi. Sistem jaringan terdistribusi itu merupakan sistem tersebar yang merupakan sekumpulan komponen dalam komputer yang saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu. Biasanya itu digunakan oleh sistem ATM yang terdistribusi, ditambah dengan konsep ubiquitous dalam mobile banking di smartphone-nya. Ini ada gambaran dari sebuah ATM di mana ada database pusat yang mempunyai beberapa database cabang yang menangani beberapa klien. Kemudian ada jaringan mobile. Jaringan ini merupakan jaringan yang dapat dilakukan di mana saja dengan perpindahan lokasi dalam akses jaringan yang tanpa batas. Jaringan ini mempunyai sifat mobility. Kemudian biasanya itu penggunaan jaringan mobile di smartphone untuk akses portal berita atau website-website lainnya. Kemudian ada jaringan wireless sensor. Jaringan ini itu didistribusikan sebagai sensor untuk memantau kondisi fisik lingkungan seperti suhu, suara, tekanan, dan lain-lain. Jaringan wireless ini mengirimkan data sensor ke lokasi utama. Biasanya itu digunakan pada sebuah sistem keamanan. Ini ada gambaran dari jaringan wireless sensor, di mana di dalam area wireless sensor network ini ada sensor untuk suara, panas, getaran. Kemudian ada yang merah ini merupakan target dari sensornya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.